yang berpuasa tentunya diperintahkan untuk menjaga kesuciannya. Puasanya dengan cara bersabar dan menahan amarahnya. Sebagaimana bahwa puasa adalah menahan makan, menahan lapar atau makan, dan menahan haus atau minum, dan segala yang membatalkan puasa, serta menjaga, menahan sesuatu yang tentunya mengurangi nilai pahala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita, Rasulullah memberikan contoh kepada kita harus bersabar dan menahan amarah. Tentunya ini untuk supaya puasa kita terjaga, pahala puasa kita terpelihara, tidak berkurang karena kita tidak bisa menahan amarah. Menjaga sikapnya di berbagai perbuatan yang bisa merusak puasanya. Tentu puasa merusak kita tidak mudah terpancing oleh berbagai provokasi dan caci maki terhadap siapapun. Dan bahkan kita tidak boleh marah jika diajak berkelahi oleh orang lain. Next. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa tidak mungkin seseorang marah tanpa sebab sesuatu. Kalau kita perhatikan bahwa yang menyebabkan marah itu paling tidak secara besar ada dua faktor. Dalam hal ini secara garis besarnya, faktor eksternal dan faktor internal. Sebenarnya di slide ini, penyebab amarah sangat beragam. Di antara satu dan yang lainnya tentunya berbeda-beda. Ada kalanya karena sifat temperamental kita, sangat reaktif terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita lihat di lapangan, kalau kita memperhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau mungkin adik-adik kita, bisa melihat bagaimana sikap mereka menghadapi atau reaksi terhadap stimulus yang ada. Ada yang temperamen cepat marah, ada yang mungkin jarang ataupun bisa mengendalikan amarahnya. Ini biasanya orang yang bisa mengendalikan amarahnya itu sudah dikatakan sabar, sangat-sangat sabar sekali. Gitu. Ada kemarahan karena budaya sekitar yang sulit diajak kompromi dalam meredam kemarahan, sehingga mudah sekali tersulut kemarahannya, bahkan mengekspresikan kejengkelan melalui tawuran. Alhamdulillah. Kalau kita lihatkan di media sosial, gitu, ada daerah tertentu yang memang sifatnya temperamen, gitu kan, budayanya di situ mudah marah, gitu kan. Ini sudah kita kelihatan. Sekarang kita bisa melihat, tentunya ini budaya tidak baik, gitu kan. Perilaku marah karena belajar kepada lingkungannya juga ada, gitu kan. Karena lingkungan pemarah, gitu kan. Akhirnya ya anak-anak kita juga terpengaruh biasanya. Hal ini terjadi jika seseorang dibesarkan dalam sebuah suasana di mana figur yang menjadi contohnya sangat marah, sehingga berefek pada peniruan orang sekitarnya. Tentunya ya kita sebagai orang tua ya dicoba untuk menahan amarah, gitu. Karena anak-anak kita akan melihat bagaimana perilaku kita, gitu. Perilaku kita menghadapi atau reaksi terhadap sesuatu yang ada. Marah juga dapat disebabkan karena menganggap dirinya sebagai orang penting. Nah ini biasanya, gitu kan, kalau kita di kantor gimana, gitu kan, menjadi pejabat biasanya ya yang suka marah, gitu kan, kalau ketika melihat mitra kerjanya, lihat bawahannya tidak sesuai dengan harapan, biasanya marah, gitu kan, karena posisinya dia sebagai atasan, gitu, sebagai pejabat, gitu kan. Jarang, gitu kan, bahkan hampir tidak, gitu kan, bawahan atau mitra kerjanya yang dipimpinnya marah, gitu kan, ya akan berefek lain kalau bawahan pimpinnya marah, gitu kan. Kalau bawahannya marah, gitu, mitra kerja marah, gitu kan, pasti akan berefek lain. Harga diri yang melambung gaya kita, termasuk harga diri, gitu. Ini disebabkan harga diri, termasuk juga gaya hidup. Mereka ini sangat tinggi dalam menjaga diri, memenuhi keinginan diri, sehingga sangat sensitif dan reaktif terhadap stimulasi kecil apapun yang menghambat atau mengecewakan tujuan yang akan dicapainya. Nah, ini penyebab marah. Next. Berbagai latar belakang
tentunya bisa kita dengan cepat menimbulkan dorongan kemarahan. Namun sebenarnya kemarahan disebabkan karena terjadinya gap. Kemarahan biasanya disebabkan oleh terjadinya gap yang sangat jauh antara keinginan dan kenyataan yang sesungguhnya. Ditambah lagi dengan terbatasnya waktu yang ada. Keadaan ini dapat menjadikan seseorang bingung, tertekan, dan berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya salah satunya marah itulah gitu kan. Diluapkan dalam emosinya, diluapkan kemarahannya ketika gap terlalu jauh. Gitu. Pertanyaannya yang sering muncul dalam pikiran kita, kapan kita diperbolehkan marah? Dan bagaimana agar tidak mengganggu kesehatan? Strategi apa yang perlu dipelajari agar kemarahan menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan tidak membuat kekacauan? Kemudian bagaimana marah yang mendidik dan membangun? Ada beberapa pendekatan agar marah mendidik dan membangun. Pendekatan fisiologis, yakni menekankan regulasi tubuh ketika sedang marah. Ini tentunya salah satu cara menghindari marah dengan ataupun solusi bagaimana supaya tidak marah dengan pendekatan fisiologis. Ketika sedang marah tentunya merendahkan posisi badan ke arah yang lebih rendah. Ya, ketika berdiri tentunya biasa suruh duduk gitu kan. Ditenangkan untuk coba duduk atau duduk kang gitu kan. Kalau kita menghadapi orang marah. Dan kita sendiri yang marah harusnya menyadari gitu kan. Menyadari. Kemudian kita duduk harus berbaring. Bahkan bisa tarik nafas panjang sebelum marah. Menyeimbangkan emosi kita gitu kan. Bahwa marah memang tidak baik. Serta mencari penyaluran kegiatan fisik bisa dengan olahraga atau mengerjakan aktivitas fisik yang mengarahkan dorongan energi yang besar. Nah, dalam Islam, marah bukannya dilarang, melainkan dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Karena tadi dikatakan bahwa marah adalah fitrah manusia, fitrah insani, gitu kan, atau hal yang alami, gitu kan. Maka Islam sebenarnya tidak larang, asal mungkin dengan alasan tertentu. Misalnya kalau kita lihat bahwa dalam sejarah Rasulullah juga bukannya tidak pernah marah. Bahkan Rasulullah pernah marah, beliau sangat marah, khususnya ketika melihat atau mendengar, menyaksikan langsung sesuatu hal yang diperintahkan Allah, sesuatu hal yang dibenci Allah, gitu kan? Yang dibenci Allah dilaksanakan, kemudian yang diperintah Allah ditinggalkan kepada umatnya. Tentu Rasulullah akan marah. Dan Rasulullah tidak pernah marah ya, ketika atau jika cerahan itu hanya tertuju pada pribadinya. Mungkin dalam beberapa sejarah gitu kan, kalau sudah lewat selalu diludahi gitu kan, sampai yang meludahinya itu sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya, pertama kali menjenguknya, itu Rasulullah gitu kan, tidak marah gitu kan, tidak marah. Karena Rasulullah, kalau kita lihat bahwa ketika pribadi yang dihina gitu kan, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau agamanya yang dihina, agama yang caci maki, perintah Allah tidak dilaksanakan, kemudian yang dibenci Allah dilaksanakan, maka Rasulullah akan marah. Marah merupakan sifat bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk membedakan dengan malaikat dan setan. Di mana malaikat tidak memiliki nafsu amarah, sehingga setan tidak pernah marah gitu kan, dan selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara setan itu bergelimpangan dengan marah, dan manusia itu ada di antara keduanya, terkadang marah, terkadang juga tidak. Karena Allah memberikan akal dan nafsu pada manusia, jadi untuk berpikir gitu kan, tidak jadi nafsunya bisa dikendalikan dengan akal pikirannya. Sehingga marah merupakan tabiat yang tidak akan hilang, namun mampu dikendalikan atau dikuasai agar tidak menimbulkan dampak negatif yang baik membahayakan bagi dirinya, orang lain maupun lingkungannya. Dalam pendekatan religius ada 4 pemicu emosi. Kalau kita lihat gitu kan, bahwa salah satu emosi adalah kemarahan yang pertama.
kemudian syahwat, dan kecemasan dan keinginan serta nafsu. Ini emosi yang ada pada diri kita. Bahwa marah salah satu emosi, bentuk emosi dalam tubuh kita. 4 hal ini tersebut merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, sehingga jika terhalang ataupun tidak dapat dipenuhi, dapat menimbulkan gejolak emosi, sehingga mendorong seorang untuk mencari keseimbangan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Allah memberikan manusia 2 kekuatan yang saling tarik-menarik, yakni fujur dan takwa. Kita fujur adalah kekuatan yang mengajak manusia untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan takwa adalah mengarahkan kita, mengarahkan manusia, mengarahkan keinginan manusia ke arah yang positif melalui pengendalian dan pengontrolan nafsu untuk mencapai tingkat ketakwaan. Next. Rambu-rambu utama telah mengajarkan kita agar mengendalikan amarah dengan cara yang tentunya dan adalah tuntunan oleh wahyu dan tuntunan Rasulullah SAW. Pengendalian marah merupakan suatu cara dalam melakukan manajemen kalbu, yakni mengarahkan dan mengontrol nafsu yang merusak diri dan membuat kehancuran. Sifat emosional merupakan nafsu amarah yang mengarah kepada kejahatan. Kalau kita lihat, bisa dilihat di surat Yusuf surat 12 ayat 53. Sedangkan nafsu lawamah merupakan nafsu yang menjadikan diri kita menyesal setelahnya atau menimbulkan penyesalan dari diri kita. Kita bisa lihat di surat Al-Qiyamah 17 ayat 2. Jika kita mengikuti beberapa ajaran sunnah, tentunya mengendalikan amarah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulatnya, tetapi mereka adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Dalam sejarah tentunya setelah melakukan peperangan gitu kan, Rasulullah mengatakan ini baru perang kecil, akan menghadapi perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi inilah hawa nafsu merupakan sifat amarah yang ada di dalam tubuh kita. Next. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya bahwa puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan janganlah berteriak-teriak. Dan jika seorang memaki atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam hadis itu tentunya dapat kita pahami bahwa walaupun secara ini tidak membatalkan puasa, beberapa sifat ini, tapi Allah, Rasulullah menuntun kita, mengajarkan kepada kita ketika kita sedang berpuasa, tentunya tidak berkata kotor, kemudian tidak berteriak-teriak, dan tidak memaki atau mengejek atau mengajak bertengkar. Kalau mengajak bertengkar ya hal-hal sifat-sifat ini, berteriak-teriak, kemudian berkata kotor gitu kan. Nah ini akan menimbulkan juga amarah orang lain. Di samping kita tidak boleh marah, harus menahan marah ketika kita sedang berpuasa. Ya, jadi ketika ada yang mengajak ya bertengkar, ketika ada yang mengajak gelut, namanya gitu kan, atau istilahnya rebutan apa dan sebagainya gitu kan, ketika sedang berpuasa, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, tentunya dikatakan tadi bahwa marah adalah merupakan tabiat manusia, sifat alami manusia, disebabkan oleh berbagai hal, baik eksternal maupun internal. Tentunya Rasulullah mengajarkan solusi atau cara bagaimana kita mengendalikan amarah. Yang pertama, Rasulullah katakan diam. Yang pertama, diam. Rasulullah mengajarkan kita, jika ada yang membuat kita marah, sebaiknya diam.
Hal ini bisa menjaga ibadah puasa kita supaya tetap sempurna puasa kita, tidak nilainya tidak berkurang, gitu kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika kalian marah, diamlah. Ya, jika kalian marah, diamlah. Ya. Hadis riwayat Ahmad dari Syuaib. Next. Yang pertama. Yang kedua, salah satu cara mengendalikan amarah, yaitu perbanyak baca ta'awudz. Mengendalikan amarah saat berpuasa juga bisa dengan memperbanyak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya saya mengetahui ada satu kalimat, saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Tentunya kalimat apa itu kan? Ini adalah kalimat dia membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka marahnya akan hilang. Ya. Dengan tuntunan ini ketika kita marah tentunya segera ingat bahwa segera bacakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hal tersebut memiliki makna jika kalimat ta'awudz bisa menghilangkan amarah yang berkobar dalam diri seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya, berwudu. Begitu sayang jika pahala ibadah puasa kita terbuang sia-sia karena kita sering marah. Dikatakan tadi bahwa marah memang tidak membatalkan puasa, ya. Emosi dan membatalkan puasa, tapi secara ini akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Dengan begitu Rasulullah menganjurkan untuk menahan amarah. Bagaimana hadisnya yang artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya ia berwudu. Nah ini bahwa marah adalah sifat setan, ya. Kemudian setan terbuat dari api. Satu hal yang bisa memadamkan api adalah air. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita marah maka segeralah berwudu. Apalagi tentunya marah di bulan Ramadan ini yang akan mengurangi nilai pahala kita. Ya, walaupun bukan bulan Ramadan, itu kita harus bisa menahan amarah. Nah, yang keempat, ini bersujud dan sholat sunnah. Tentunya tadi di acara yang ketiga tadi berwudu, ya harus kita lanjutkan yaitu dengan sholat sunnah. Jika amarah tengah membakar tubuhnya, segeralah mengambil air wudu, melakukan sujud dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana sabda Rasul yang artinya dari hadis Tirmizi, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merah kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya. Maka barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah, artinya bersujud. Jadi, kalau kita lihat bahwa karakter manusia, bahwa dalam diri manusia ketika marah akan kelihatan matanya memerah, ya, bahkan mukanya juga kelihatan memerah, gitu, karena darah yang mendidih. Kemudian kalau kita lihat urat lehernya, gitu, karena terus bicaranya keras, sambil marah-marah dan ucapan yang keras akan kelihatan sekali, gitu, kan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tadi yang ketiga berwudu, ya, kemudian selanjutnya melaksanakan sholat 2 rakaat untuk menenangkan pikiran kita, menurunkan amarah kita. Next. Kemudian yang kelima ini adalah berzikir. Di samping tadi yang 1, 2, 3, dan 4, berzikir juga selain menambah pahala saat berpuasa,
Berzikir dapat menjadikan senjata untuk meredam amarah. Anjuran ini ada dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 135. Kalau tadi di awal saya membacakan ayat 134-nya, maka di 135-nya Allah katakan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Jadi amarah adalah satu perbuatan yang tidak baik, satu perbuatan keji, satu perbuatan yang mendolimi, bisa mendolimi diri sendiri, bahkan bisa mendolimi orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bahwa marah adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji, dan akan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Next. Nah, itulah mungkin tadi ada paling tidak ada, bahkan bisa lebih gitu kan. Tergantung kita bagaimana mengatasi amarah itu sendiri. Ya. Sobat jadikan tidak ada 5 hal yang dapat mengendalikan amarah kita. Tentunya ini dengan tuntunan Rasulullah SAW, bahwa saya katakan tadi, manusia adalah karakternya atau prinsip marah adalah sifat alami yang dimiliki oleh manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan, karena kita adalah makhluk Allah yang diberikan paling tidak 3, jasad, pikir, dan hati, gitu ya. Sehingga artinya diberikan akal dan nafsu, gitu. Yang mana akal bisa berpikir untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu, diantaranya adalah emosi atau amarah itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya dengan akal pikiran kita harus bisa paling tidak mengurangi, bahkan tidak terlalu temperamen, gitu kan, tidak mudah tersulut untuk marah, gitu kan. Itu tentunya bisa dikendalikan dengan akal pikiran kita. Bahwa perbuatan marah itu tidak ada seorang pun yang suka, tidak ada seorang pun menyukai orang yang marah-marah, gitu kan. Termasuk mungkin kalau di sekolah juga guru, gitu kan, anak akan cepat sekali mengingat ketika gurunya mudah marah, gitu kan. Ya. Karena sifat marah ini tidak disukai oleh semua orang. Baik, menahan amarah juga memiliki keutamaan. Tadi diantaranya penyebab amarah apa dan bagaimana mengendalikannya, gitu kan. Di samping itu, menahan amarah ini memiliki keutamaan tersendiri, ya. Sebagaimana dikata dari Mu'adz, sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang dapat menahan amarahnya, siapa yang dapat menahan marahnya, padahal ia mampu untuk meluapkannya, gitu ya. Terutama mungkin ini kalau kita lihat di lingkungan kerja kita, kalau kita sebagai pimpinan, gitu ya, itu sangat mampu untuk meluapkan amarah itu, gitu kan. Tapi ketika bisa menahan marahnya, gitu kan, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, ya, sehingga orang itu memilih bidadari cantik sesuka hatinya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ya, antaranya. Kemudian dan Ibnu Majah, gitu kan. Di hadisnya seperti itu, bahwa kalau kita bisa menahan amarah, padahal mampu untuk meluapkannya, biasanya kan yang biasa untuk mudah marah itu adalah seorang pimpinan ya, kepada anak buahnya, gitu kan. Ini tentunya ketika mampu menahannya itu luar biasa, gitu. Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya, dan dia memilih bidadari yang cantik di surga. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, gitu kan, jika orang yang kuat
bukanlah orang eh, apa yang mampu bergelut gitu kan, bahwa dikatakan sebagaimana hadisnya yang artinya yang namanya kuat bukanlah dengan pandai bergulat atau menang bergulat, tetapi yang disebut kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Itulah mungkin Bapak-Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita menahan amarah, bagaimana kita menahan marah ketika berpuasa. Walau tidak membatalkan puasa kita, tetapi ini akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.